Yang kedua ada tahapan kerja. Langkah-langkah kerja dirancang secara sistematis dan sederhana agar mudah diikuti oleh peserta didik. Yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan pada tahap awal. Peserta didik mampu ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan alat serta bahan yang digunakan atau yang dibutuhkan. Peserta didik dia mengambil media tanaman atau campuran tanah dan kompos, polybag ukuran sedang, benih kangkung dan skop kecil dan gembor alat penyiram. Guru menunjukkan bentuk fisik alat satu persatu dan menjelaskan fungsinya secara sederhana serta memastikan alat diletakkan di area kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua ada mencampur dan memasukkan media tanaman. Tahap ini melatih motorik kasar dan takaran sederhana. Peserta didik mencampur tanah dengan pupuk kompos. Jika belum tercampur, selanjutnya peserta didik menggunakan skop kecil untuk memasukkan media tanaman ke dalam polybag. Peserta didik diarahkan untuk mengisi polybag hingga hampir penuh, namun menyisakan sedikit ruang di bagian atas agar tanah tidak tumpah saat disiram dan kemudian memadatkan tanah sedikit dengan menempuk-nempuk bagian samping polybag. Ketiga ada membuat lubang tanam dan menabur benih. Ini adalah tahap inti yang membutuhkan ketelitian motorik halus. Peserta didik mampu membuat lubang kecil di tengah media tanaman menggunakan jari telunjuk atau kayu kecil hingga dengan kedalaman 1-2 cm. Kemudian peserta didik mengambil sedikit benih kangkung 5-10 butir dan memasukkannya ke dalam lubang tersebut. Guru memberikan contoh cara mengambil benih agar tidak berceceran dan memastikan jumlah benih yang dimasukkan sesuai, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Lalu di lubang ditutup kembali tipis-tipis dengan tanah. Keempat, ada menyiram tanaman. Tahap ini mengajarkan perawatan dan takaran air. Peserta didik menggunakan gembor atau botol air yang telah dilubangi tutupnya untuk menyiram bibit yang baru ditanam. Penyiraman dilakukan secara perlahan agar benih tidak hanyut dan tidak berlubang. Peserta didik diajarkan untuk menyiram hingga tanah terlihat basah dan lembab namun tidak sampai menggenang. 5. Ada merapikan dan membersihkan area kerja. Setelah kegiatan menanam selesai, peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Peserta didik memberikan sisa-sisa tanah yang berceceran di lantai, mencucikan skop kotor, merapikan sisa polybag yang belum terpakai, dan mencuci tangan dengan sabun hingga bersih. Tahap ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, serta disebut disiplin diri. Keenam, ada perawatan rutin atau pengamatan. Kegiatan ini dilakukan berkelanjutan setelah penanaman. Peserta didik membuat jadwal piket sederhana untuk menyiram tanaman setiap pagi dan mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitar polybag. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih konsistensi dan rasa tanggung jawab jangka panjang terhadap proyek yang mereka miliki. Ketujuh, terakhir, ada evaluasi dan refleksi. Di akhir sesi penanaman, guru mengajak peserta didik duduk bersama untuk mengulas kegiatan. Guru bertanya, misalnya, apa yang tadi kita tanam dan alat apa yang digunakan untuk menyiram. Peserta didik diminta menceritakan kembali urutan kegiatan secara sederhana. Guru memberikan pujian atas usaha peserta didik dan memberikan motivasi agar mereka semangat merawat dan tanamannya hingga panen. Terus ada yang ketiga, C, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan proyek budidaya kangkung dirancang fleksibel menyesuaikan kondisi fisik dan konsentrasi peserta didik. Proyek ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2-3 pertemuan awal untuk penanaman. Dilanjutkan dengan kegiatan perawatan harian selama 2-25 hari hingga panen. Pertama, ada pertemuan pertama. Itu selama 60 menit, fokus pada pengenalan alat, bahan, dan persiapan media tanam. Peserta didik belajar mencampur tanah dan mengisi polybag. Ini memberikan waktu pagi bagi peserta didik untuk beradaptasi dengan tekstur tanah dan alat kerja. Ada yang kedua, ada pertemuan kedua itu 60 menit. Fokus pada praktik penanaman, menabur benih, dan penyiraman awal. Guru mendampingi siswa intensif pada teknik memasukkan benih agar tumbuh optimal. Ketiga, ada kegiatan harian 10-15 menit. Dilakukan setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai atau saat jam istirahat, di mana peserta didik secara bergiliran menyiram tanaman mereka. Keempat, ada pertemuan akhir atau panen. Dilakukan setelah kangkung siap panen sekitar minggu 3 atau ke-4, di mana peserta didik belajar dengan memotong, mencabut kangkung dan mengemasnya sederhana.
Keempat ada D, produk yang dihasilkan. Produk utama yang dihasilkan dari proyek ini adalah tanaman sayur kangkung segar dalam polybag yang siap panen dan siap konsumsi secara spesifik. Pertama, produk fisik sayuran kangkung yang hijau, segar dan bebas pestisida yang dapat dibawa pulang ke rumah atau diolah bersama di sekolah. Kedua, ada produk keterampilan. Peserta didik memiliki kemampuan dasar bercocok tanam, mulai dari persiapan lahan, terbatas, atau polybag hingga perawatan. Ketiga, ada produk karakter. Terbentuknya karakter peduli lingkungan, kesabaran menunggu hasil proses tumbuh, dan tanggung jawab rutin atau menyiram. Pengalaman ini menjadi model dasar bagi peserta didik untuk melakukan aktivitas produktif sederhana di perkarangan rumah mereka. Yang kriteria keberhasilan. Keberhasilan proyek ini dinilai berdasarkan proses partisipasi dan hasil akhir tanaman. Penilaian ini dilakukan melalui observasi guru atau checklist dengan indikator sebagai berikut. Pertama, ada kemampuan motorik dan prosedural. Pertama, ada mampu memasuki tanah ke polybag tanpa banyak tercecer. Kedua, mampu melubangi tanaman dan memasuki benih dengan tepat. Ketiga, ada mampu menyiram tanaman dengan volume air sesuai dan tidak banjir. Kedua, ada kemandirian. Mampu menyiapkan alat sendiri dengan instruksi minimal dan melakukan tugas penyiraman harian tanpa harus selalu disuruh. Ketiga, ada sikap kerja, menunjukkan disiplin dalam menjaga kebersihan area kerja, bekerja sama dengan teman saat mengangkut media atau berbagai alat. Keempat, ada hasil tanaman. Tanaman kangkung tumbuh hidup segar, indikator perawatan yang baik. Kesimpulan dari proyek ini adalah penerapan pembelajaran berbasis project based learning melalui kegiatan budidaya kangkung dalam polybag merupakan alternatif strategi pembelajaran vokasional yang sangat efektif bagi peserta didik. Hambatan intelektual ringan. Proyek ini menyajikan aktivitas yang konkret, bernilai ekonomis, dan dekat dengan alam, yang secara psikologis memberikan ketenangan dan kegembiraan bagi peserta didik melalui tahapan kerja yang terstruktur, mulai dari persiapan media tanam hingga perawatan. Peserta didik tidak hanya belajar dari hard skill, bertani sederhana, tetapi juga soft skill, berupa ketetatan, tanggung jawab, dan kerjasama. Dengan bimbingan yang tepat, proyek ini membuktikan bahwa peserta didik mampu menghasilkan produk yang bermanfaat, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian berbagai bekal hidup untuk di tengah masyarakat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsal Gipari Saputra, MPLM akhir 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan rancangan pembelajaran vokasional berbasis proyek budidaya tanaman sayuran kangkung dalam polybag. Yang pertama ada latar belakang. Peserta didik dengan hambatan intelektual ringan memiliki karakteristik belajar yang unik, di mana mereka lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman langsung yang bersifat konkret dan fungsional. Keterbatasan dalam berpikir abstrak menuntut adanya pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi dengan aktivitas kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendidikan vokasional memegang peran vital dalam membekali mereka dengan keterampilan life skill yang dapat menunjang kemandirian dan produktivitas di masa depan. Salah satu keterampilan vokasional yang sangat potensial dan mudah diterapkan adalah budidaya tanaman sayuran, khususnya kangkung menggunakan media polybag. Karena kegiatan bercocok tanam memiliki prosedur kerja yang terstruktur, bersifat terapeutik, dan memberikan hasil nyata yang dapat dinikmati dan dijual. Kangkung dibeli karena memiliki siklus tumbuh yang cepat dan perawatan yang mudah, sehingga peserta didik dapat segera melihat hasil kerjanya yang berdampak positif pada motivasi belajar mereka.